Lagi seru-serunya sebenarnya ya. Kita berpikir ini sebenarnya mungkin 2 minggu, dalam waktu 2 minggu ke depan sampai 1 bulan ini, rejim ini, si Kamen ini akan runtuh begitu ya. Bahkan bisa jadi terbunuh kalau dia masih di sana. Karena jenderal-jenderalnya udah pada banyak yang mati, fasilitas kaca-kaca ya, beberapa paling sedikit rubuh tapi nggak sampai hancur. Berbeda kalau serangan Israel itu mengenai gedung, kan hancur semua itu satu gedung, Itu rubuh semua itu namanya Pak, berlubang besar rudal ya. berasa dildo itu Pak. Rudalnya loyo ya, rudalnya loyo ya. Loyo Pak, berasa dildo Pak. Kurang minum obat dia kayaknya tuh. Kurang perkasa, mesti disuntik lagi tuh kayaknya. Udah ketuaan Pak, udah 80. 86 Udah, tahun deh gimana ah, Pak? Gimana sih Bapak ini? iya, rudalnya udah ketuaan kayaknya, udah loyo. Udah nggak ada perkasanya ya. Lebih perkasa punya Netanyahu kayaknya. Lebih muda. Nah, jadi eh, Kang Pak. Menteri. Terima kasih Pak Paul. Jose Paulus Pak. Kang ini. Jose Paulus yang orang Ya itu. Bapak. Gimana sih Pak Ted ini ngilang-ngilangin ini? Lanjut Pak SK. Hajar Pak. Iya Pak Paul. Jadi kita nih lagi seru-serunya sebenarnya ya. Kita berpikir ini sebenarnya mungkin 2 minggu, dalam waktu 2 minggu ke depan sampai 1 bulan ini, rejim ini, si Kamen ini akan runtuh begitu ya. Bahkan bisa jadi terbunuh kalau dia masih di sana. Karena jenderal-jenderalnya udah pada banyak yang mati, fasilitas-fasilitas eh, persenjataannya, fasilitas militernya, pergudangan persenjataannya, airportnya, bahkan pesawat-pesawatnya termasuk helikopter saja udah banyak yang dihancurkan ya. Termasuk 3 fasilitas nuklir kemarin dihabisi ya, dengan berapa tuh kemarin? Hampir 12 atau 14 GBU 57 ya, dengan leluasa masuk eh, pesawat pembom B2 silumannya Amerika ya, yang canggih ya, yang hanya satu-satunya di dunia yang bisa membawa kapasitas bom seberat hampir 14 ton ya. Nah, Iya, dan luar biasanya saya juga nggak habis pikir itu, ternyata dia sebelumnya kan beberapa bulan sebelumnya sudah memindahkan 8 apa 9 pesawat B2 itu di wilayah dekat Afrika situ ya, pulau apa itu saya lupa. Nah, tetapi strateginya lain lagi itu, mengacaukan ya, mengecoh lawan ya, mengecoh musuh sehingga tidak terdeteksi. Ternyata serangan kemarin itu justru langsung dari mana, Missouri ya, dari iya, Missouri Missouri. Iya, Amerika, 18 jam loh ya, dengan 2 pilot setiap pesawat ya. Itu kalau nggak salah dia bawa 7 pesawat B2 itu, dengan total hampir dikawal 125 pesawat jet tempurnya ya. Dan perjalanan 18 jam. 18 jam lumayan loh ya. Kalau Indonesia tuh, Indonesia LA ya, Indonesia ke LA pun aja 18 jam pun itu mesti transit gitu loh. Bayangkan ini nggak transit gitu ya. Jadi artinya dia tidur di pesawat itu, satu pesawat nyetir, pilot yang satu mesti istirahat. Gitu kan. Kalau enggak kan capek juga itu ya, ketekuk kaki segala macam ya. Tapi 18 jam dengan disiplin luar biasa dan berhasil mengenai sasaran, hancur itu ya. 3 fasilitas nuklirnya ya,
Fordo yang terbesar begitu kan, Esevan sama satu lagi apa tuh. Nah, itu hancur begitu. Nah, jadi itu kan walaupun sehari kemudian berusaha Takia si Khamenei rejim ini, wah ini nggak mengenai hancur katakan masih, dan ada lagi ngomong lagi alasannya, fasilitasnya kami sudah pindahkan begitu kan supaya masuk akal setelah ditampilkan di map ya kan. Dari satelit ya emang kenyataannya udah hancur begitu ya, orang kekuatannya besar sekali dan di sosial media itu apinya membesar sekali begitu ya. Jadi di zaman medsos ini takia ini udah nggak berlaku ya. Di zaman internet ini nggak bisa semua informasi data terbuka begitu. Lu mau takia pakai apa malah diketawai bodohnya gitu, IQ jebot begitu kan, IQ 69. Nah, ya dia carilah apa alasan udah dipindahkan. Nah, tetapi Amerika berkeyakinan bahwa ini udah hancur. Jadi artinya eh, eh, target sudah dilumpuhkan dan sasaran yang dituju goalnya, eh, pemerintahan Trump dengan serangan pertama ya, itu sukses banget, bahkan dikatakan fenomenal ya setelah serangan Amerika, setelah World War apa setelah ini ya, apa sih, 9/11 ya. Ini apa namanya, tugas militer yang sangat sukses dan fenomenal karena perjalanan cukup jauh dan menyertakan B-2 siluman ini ya, yang jarang dipakai oleh Amerika ya. Paling dia pakai untuk tujuan-tujuan tertentu yang sulit tercapai dengan rudal-rudal biasa karena kemampuan GBU ini kan cukup besar begitu ya, bahkan hampir dia bawa sekitar 14 begitu, belum lagi ditambah Tomahawk yang dilesatkan ya dari laut, itu kalau nggak salah hampir 30 eh, dari itu ya, dari apa sih namanya, kapal bawah laut itu apa ya? Kapal selamnya ya, kapal selam apa itu kalau nggak salah Georgia atau apa ya, yang sudah 1-2 hari udah di sana begitu. Dan ini membuat yakin sebenarnya Iran pun sudah tidak bisa apa-apa lagi. Yang ditakuti selama ini minimal 10-20 tahun sulit dia untuk mengembangkan nuklirnya lagi ya. Nah, itu satu. Jadi itu kepercayaan Trump. Padahal orang dunia berpikir, bahkan Israel sudah berpikir ini dalam waktu 2 minggu 1 bulan ini Khamenei habis ini runtuh ya. Bahkan Pak Levy udah ambil ancang-ancang ya, di Perancis ya kalau nggak salah, dia apa di Amerika itu, menyerukan semua para politikus, para polisi, eh, militer, jenderal-jenderal, komandan-komandan, semua ya yang mencintai Iran, ya semua rakyat Iran, ya semua student, mahasiswa, semua rakyat, ya semua pekerja, buruh, siapapun, ya warga negara apa Iran, untuk segera menghubungi ya, dia membuka itu ya, apa eh, layanan layanan pesan ya atau telepon untuk menjadi bagian dari eh, apa putra mahkota Pahlavi ini ya, putra Teheran ini, supaya segera membuatkan siasat ya, strategi untuk memadukan kekuatan elemen masyarakat Iran, menggulingkan Khamenei ya, rejim Khamenei, rejim yang jalim begitu ya. Nah, dan selama ini kan dia udah punya juga kekuatan untuk itu, tetapi
belum mendapat support di persenjataan. Nah, ya, dia berharap kan dari dalam ya. Jadi ini dia utarakan ya karena dia melihat dan laporan-laporan dari dalam negerinya dia sendiri ya bahwa ya ini sebentar lagi udah tinggal tunggu waktu. Tapi di saat eh, semua berpikir ini akan sebentar lagi si Khamenei ini digulingkan, tahu-tahu Trump mengharapkan setelah serangan itu mengultimatum Iran jangan menyerang eh, fasilitas Amerika maupun rakyat Amerika ya kalau kamu membunuh kena aja masyarakat atau apa warga Amerika atau fasilitas Amerika begitu eh, kena aja sasarannya ya Iran akan mendapatkan ganjaran yang jauh lebih besar dari kemarin ya dan jauh lebih mengerikan gitu kan ancamannya. Lalu Iran ya supaya menjaga martabatnya ya rejim Khamenei nggak malu eh, malu kan ya udah serang habis-habisan nyerang ke Israel ya paling kena gedung pun getaran-getaran ya gedung itu nggak sampai hancur ya kalau kena rudal pasti hancur itu gedungnya tuh kan. Tetapi yang kita lihat kan tembok-tembok samping sama kaca-kaca ya beberapa paling sedikit rubuh tapi nggak sampai hancur. Berbeda kalau serangan Israel itu mengenai gedung kan hancur semua itu satu gedung, Itu rubuh semua itu namanya Pak, berlubang besar. rudal Ya, berasa dildo itu Pak. rudalnya loyo ya, rudalnya loyo ya. Loyo Pak, berasa dildo Pak. Aku kurang minum obat dia kayaknya tuh, kurang perkasa, mesti disuntik lagi tuh kayaknya udah ketuaan Pak, udah 80. 86 Udah, tahun deh gimana ah, Pak? Gimana sih Bapak ini? iya, rudalnya udah ketuaan kayaknya udah loyo, udah nggak ada perkasanya ya, lebih perkasa punya Netanyahu kayaknya, lebih muda. Nah, jadi eh, ya untuk menyelamatkan muka ya, ya udahlah, aku serang nih fasilitasnya. Tetapi waktu nyerang dia ngubungin dulu ke Qatar, kasih tahu, ya kan? Gue mau nyerang nih, jam segini nih, hari ini nih, ya kan? Ya lu bisa maklumin lah, begitu kan? Eh, ya alasannya ya kan gua udah diserang. Kalau gua nggak nyerang ini ya runtuh lah gua, nggak ada perlawanan, begitu kan? Tapi udah dikasih tahu sampai si Trump pun nggak membalas, malah dia ucapin terima kasih kepada Iran yang sudah memberitahukan terlebih dahulu serangannya, ya kan, ke Qatar sehingga kami sudah bersiap dan dengan mudah kami apa patahkan tidak melukai apapun militer kami maupun warga negara kami maupun warga negara Qatar begitu ya. Ya, terima kasih untuk apa pemberitahuannya gitu kan. Nah, jadi Trump juga mungkin melihat bahwa cara-cara Iran ini ya hanya untuk sekedar simbolik aja. Jadi udah tahu bahwa ini rejim sudah tidak punya apa-apa lagi ya, udah nggak ada taringnya lagi persenjataannya. Ya di hari pertama aja 300 rudal ya paling cuman mengorbankan 12 orang waktu itu ya. Terus hari keduanya kalau nggak salah baru total 24 orang. Jadi jauh berbeda Israel yang menyerang militer-militer dan fasilitas militer aja itu sampai mengorbankan hampir berapa ya? Mungkin 300-an lebih ya, mungkin 400 kali ya sekarang yang di Iran meninggal. Tapi itu kan bukan yang dicari ya. Yang paling penting adalah menghancurkan fasilitas militernya, kekuatan persenjataannya, dan fasilitas nuklirnya. Bahkan jenderal-jenderal, para konseptor atau apa penyusun strateginya, atau para komandan-komandannya ya yang memberikan komando di bawah. Nah, itu yang paling penting di dalam peperangan dan Israel telah melakukan strategi yang sangat jitu ya, sangat luar biasa, sangat fenomenal, out of the box ya. Begitu juga Trump ya. Ternyata saya tadinya berpikir kenapa mesti
kasih statement nego lagi 2 minggu waktu itu kan. Setelah udah 2 bulan kok mesti kasih waktu lagi 2 minggu untuk Israel menunda dulu nih 2 minggu kita kasih waktu. Nggak taunya nggak sampai 2 minggu bener di hari Minggu waktu Indonesia ya. Pagi tahu-tahu udah diserang ya, apa Sabtu ya. Jadi ternyata ya itu strategi lagi mengecoh juga ya. Orang musuh nggak siap juga gitu ya. Tapi bukan juga nggak siap ya. Memang karena udah nggak ada lagi persenjataannya dan udah nggak ada lagi air defense ya. Radarnya pun udah nggak bisa mengecek kedatangan pesawat-pesawat Amerika maupun Israel ya. Kemarin aja diserang lagi setelah statement gencatan senjata 50 pesawat ini nggak ada perlawanan, hancur ya pesawat-pesawatnya, fasilitas mesinnya eh, militernya maupun eh, apa sih namanya kemarin kantor komando RGC-nya begitu. Nggak ada perlawanan begitu. Jadi udah hancur dan saya rasa dilihat sama eh, apa sih namanya eh, Badan Intelijen Amerika maupun eh, Komando Militer Amerika begitu ya. eh, Kementerian Pertahanan dan Keamanan Amerika ya dilihat mungkin aman ini udah di Iran ini udah nggak mungkin lagi ya. Paling kekuatannya punya rudal udah tinggal melorot jauh ya. Jangan-jangan udah tinggal 10%, 15%. Makanya dia udah nggak berani lagi teledor seperti awal main serang aja 300, 200 seperti Hamas. Habis sampai saat ini Hamas juga udah nggak punya apa-apa lagi. Ya nggak punya rudal yang bisa nyerang lagi. Ya begitu juga Hizbullah udah tinggal dikit. Habis sudah dihabisin sama Israel waktu nyerang maupun waktu dia nyerang pertama begitu ya. Tetapi yang paling hancur saya rasa setelah diserang bertubi-tubi ya itu berapa ratus titik itu dihancurkan begitu dalam perang 12 hari saja. Tapi luar biasa dari dulu Israel ini di dalam perang antar negara ya berbeda begitu ya. Perangnya begitu singkat 3 hari 6 hari ya ini 12 hari lawan sudah nggak ada kekuatan lagi, hancur ya. Perang 48 6773 juga begitu ya. Pesawat itu berapa ratus itu langsung diserang habis, lumpuh. Jadi 3 hari ya minta damai, nyerah. Padahal udah keroyokin 3 negara, 6 negara, 10 negara pun selalu menang. Ini yang luar biasa ya hikmatnya Israel ini bangsa yang udah berapa ribu tahun yang dari dulu perang lewat perang masih zaman masih pakai pedang kuda itu badan intelijennya udah luar biasa ya belajar dari apa masuk ke tanah Kanaan itu mengutus 12 sukunya dipilih ya artinya yang menjadi mata-mata intelijen terhadap wilayah musuh. Jadi dia tahu di mana saja dan berbeda perangnya dengan Iran yang nggak ada strateginya, pokoknya cuma ngeluncurin pakai rudal saja ya. Jadi beda ya kelasnya itu kalau saya lihat ya kelasan wawasannya jurusnya cuman jurus anak SD, cuman bisa nombol pesen apa nombol tekan rudal doang kan ada rudalnya ya kan. Yang ini beda jurusnya udah doktoral ya S3 begitu. Jadi ya kalah jauh lah begitu. Nah, tetapi di saat kita senang-senangnya pikir ini bikin hancur Iran, bahkan mungkin rakyat Iran, bahkan beberapa negara Arab Timur Tengah yang kaya-kaya juga senang dengan tergulingnya rejim Islam Khamenei ini justru membuat Arab Saudi yang Sunni ini lebih tenang, lebih aman dan bisa lebih berjaya di Timur Tengah dibanding Syiah, ajaran Syiah ini yang ingin mengambil alih Timur Tengah, begitu ya. Nah, tapi rakyatnya yang paling senang mestinya ya terbukti saat Israel di hari pertama kedua pun ya bahkan beberapa hari ini
senang, mereka berpesta pora, Hai, sudah. Ya, mereka nak. sorak-sorai bergembira Iya, begitu, tunggu. Iya. mengucapkan banyak terima kasih kepada Israel. Waduh, alhamdulillah, thank you so much. Netanyahu katanya kan, berkat Israel lah rakyat Iran nih sebentar lagi akan menghirup udara segar, ya kan, bisa merasakan kebebasan setelah berpuluh-puluh tahun dikekang dengan peraturan ketatnya si rejim Islam Syiahnya Khamenei ini, ya kan, dan juga setidak-tidaknya Timur Tengah akan merasakan saat-saat yang jauh lebih damai, jauh lebih tenang, nggak ada hiruk pikuk provokasi perang kekerasan, ya, nggak ada kelompok-kelompok teror lagi seperti Hamas, Hizbullah, Houthi menculik eh, orang-orang sipil, memperkosa, membunuh, bahkan rakyat-rakyat di Palestina pun yang nggak mau dukung Hamas ya dibunuh, dipukul, dipenjarain, disiksa, anak-anaknya diculik untuk jadi jihadis-jihadis, dilatih ya jadi jihad-jihad gitu. Nah, untunglah sekarang dengan 7 Oktober ini mereka mulai sadar ya siapa ini semuanya. Ternyata Iran ini si Khamenei ini biang kejahatan di Timur Tengah ya. Nah, karena dia ya, memang ingin mau jadi khilafah di Timur Tengah ya, selalu menguasai, dan dia ambil kesempatan. Wah, Hamas isunya Palestina, ya udah gue masuk, gue bantu dengan senjata, gue bantu dilatih. Nah, ikutin program dia. Satu tujuannya paling gampang ya isunya membinasakan Israel begitu. Nah, begitu juga sama ada Hizbullah segala macam ya, Houthi ya, yang ada ngebegal kapal-kapal sipil yang mau lewat begitu. Nah, rakyatnya sendiri di Iran dipenjara, yang kritik pemerintah Iran secara terbuka ya langsung pasti masuk penjara. Ya bahkan dieliminasi, nyawanya hilang ya. Kebebasan berbicara depan umum pun hilang ya. Udah seperti kayak ditelan bumi aja, udah nggak ada lagi hak-hak warga negaranya ya selama ini. Makanya bencilah mereka, rakyatnya senang lah mereka berterima kasih dengan Israel, satu-satunya warga negara yang negaranya diserang, mereka bersenang dan berterima kasih kepada penyerangnya ya hanya Iran ya saat ini. Ya karena hak-hak kaum perempuan benar-benar dibatasin di Iran. Ya sesuai lah si Ayatollah Khomeini itu ngikutin Qurannya kan, otaknya manusia ya hanya separuh dan kebanyakan ya masuk ke neraka yang perempuan itu. Ya, jadi Iran itu sering meneror para perempuan, anak-anak perempuan itu. Wah, itu benar-benar diawasin, pengawasannya itu terus-menerus ya. Mereka bikin polisi syariahnya ya. Itu keliling cari-cari yang pakai jilbab, yang nggak pakai jilbabnya. Bahkan yang kelihatan rambut aja sedikit doang, padahal masih pakai jilbab, seperti Amini, ya ditangkap ya. Jadi kehidupan sehari-hari mereka, semua rakyatnya tertekan mentalnya tuh ya. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta ya wanita, jutaan wanita di Iran tertekan ya, dan itu berapa banyak juga mobil-mobilnya tuh yang disita begitu saja ya karena dianggap menentang undang-undang wajib jilbab di Iran ya. Disita itu ya, diambil sama IRGC segala macam, kroco-kroconya si itu jadi asetnya si Khamenei. Jadi si Khamenei ini ya perampas, perampok, gembong, mafia ya atas nama ya khilafahnya Iran, Syia Iran ya. Pakai nama ajaran Islam karena paling gampang ajaran Islam itu untuk mengintimidasi orang, dan eh, orang sekelas Khamenei aja bisa jadi pemimpin ya karena paling gampang agama itu membohongi ya. Orang seperti ini, model seperti ini dianggap maskum seperti Muhammad, nggak berdosa ya, suci. Orang yang suka ngintimidasi, bikin ngebunuh orang banyak, berapa banyak, mungkin hampir 30.000 orang ya. Iran itu yang udah mati itu di penjara, dicambuk ya, denda, dipaksa ya karena harus ngikutin
standar moralitasnya si Khamenei, ya, yang cuman ya kulit-kulit doang, pakai jilbab lah segala macam, ya, supaya tunduk, ya, pakai jilbab itu. Di apa, eh, menghadapi tiap hari para para wanita itu ya jadi tahanan polisinya, moralitasnya si Iran begitu. Ya, jadi nggak heran lah waktu Amini, ya, apa, perempuan yang masih usia berapa, 22 tahun, 23 tahun, ya, tahun 2022 harus eh, ditangkap, ya, cuman gara-gara ya tadi rambut masih kelihatan dari nggak ketutup sama jilbab, ya gara-gara begitu saja bisa dipenjara, bahkan dipukulin, ngalamin kekerasan secara fisik, sehingga mati si Amininya, tetapi disangkal sama mereka, ya marah lah kan, udah sampai diubun-ubun bertahap. Nah, itulah kesempatan rakyatnya. Nah, sebenarnya waktu itu kalau nggak dimatikan oleh badan intelijennya si Iran selama 1 minggu internet, wah itu demo semakin membesar lagi karena udah berapa, 88 kota, ya, itu udah nggak ada penghormatan lagi sama ulama, itu topinya dibuangin semua, diketokin kepalanya si ustadz-ustadz ulama yang di jalanan itu, ya. Nah, jadi betapa bencinya rakyat Iran, ya, dan berterima kasihnya dia sama Khamenei. Dan Timur Tengah pun kebanyakan yang pintar-pintar, yang cerdas, yang ngerti bahwa ini terorisnya ini si Khamenei, biang rusuhnya yang menjadi biang teror. Nah, mestinya berterima kasih mereka. Nah, sebenarnya dunia ini mesti berterima kasih. Cuma kita nggak tahu kenapa si Trump tahu-tahu sekarang justru saat kita pada semua senang menyambut, rakyat Iran pun pada senang menyambut, Arab Saudi pun juga senang, ya, Yordania senang, Uni Emirat senang, ini Kuwait senang, ya, si Khamenei ini terguling, tahu-tahu si ini bilang ceasefire aja. Mungkin ada alasan bahwa si Khamenei ini ya udah nggak ada apa-apa lagi, udah tua, ya. Tinggal biarin aja di dalam negeri, kalau memang ini digulingkan sama dalam negeri, ya, itu untuk meminimalisir korban, ya, dan lebih damai lah, jangan terlalu banyak perang lagi juga di Timur Tengah, udah kelamaan, ya. Biar Israel mungkin konsen lagi lah ke si Palestina, biar cepat-cepat lah si Hamas itu keluar dari ini, gue dapat Rivera. Mungkin begitu kali, ya, kalau saya lihat ininya. Ya, kira-kira begitu, nggak tahu nih bener nggak Pak Teddy, Pak Paul, ya, thank you. Luar biasa. Teman-teman lihat tadi